Saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Obadjah. Hari ini Pastor Johnson yang menyampaikannya. Di Perjanjian Lama ini kitab yang terpendek. Dan kitab ini ditujukan bagi penghukuman bagi Edom. Kitab Kebaktian baru menerangkan tentang Yakub. Dan sampai di sini kita menerangkan saudaranya Yakub, Esau. Esau adalah Edom. Memang Yakub telah membohongi ayahnya. Pada saat Papa untuk memberkati kakaknya Yusuf telah membohongi berkatnya ini, dan Esau sangat marah dan ingin membunuh saudaranya Yakub. Yakub melarikan diri, melarikan 20 tahun. Setelah 20 tahun kemudian masih menghadapi permasalahan demikian, kemudian Allah menolong dia. Dia di tempat di mana Allah bergumul dengan dia, dan akhirnya Allah mematahkan dengkulnya Yakub sehingga dia pincang, memelecokkan dengkulnya, dan Esau melihat adiknya yang dengkulnya terpelecok, dan juga di situ bersujud untuk minta maaf. Di situ Esau memaafkan. Di masa itu Esau masih bisa menerima. Dia bisa melepaskan adiknya yang membohongi dia dan tidak mempermasalahkan lagi. Tetapi di sejarah, Esau sesungguhnya tidak seluruhnya integrasi. Yaitu orang Edom terhadap orang Israel punya masalah. Melihat saudaranya Israel makin memburuk, atau melihat adiknya punya kesusahan, dia cuma melihat saja, bahkan di situ menyalakan api, membakar-bakar, kemudian mengambil di kesempatan seperti waktu kebakaran mencuri. Jadi Allah di sini membinasakan Edom. Dan tema tentang hari ini, seharusnya pada saat kita memperhatikan saudara kita, seharusnya memperhatikan saudara-saudara kita. Di kitab Kejadian pasal 4 mengatakan Kain membunuh adiknya Habal dan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Sesungguhnya Allah tahu di mana adiknya Kain, tetapi dia ingin Kain ngomong sendiri. Kain menjawab, "Apakah saya harus menjaga adik saya?" Dan melihat masalah ini, Allah menyelesaikan. Seharusnya kamu menjaga adikmu. Atau dalam kesusahan kamu harus menjaga adikmu. Pada saat kamu tidak mau berbuat demikian, maka Allah akan menyelesaikan. Bahkan seluruh suku dibinasakan. Ini sangat jelas dalam pemenggalan paragraf ayat hari ini, ayat 1 sampai dengan 9. Keangkuhan akan
binasakan Allah. Penghukuman Edom atau memusnahkan Edom sesungguhnya ada di mana? Kita mulai di ayat pertama. Penglihatan Obadjah, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Allah menyuruh satu panggilan ini sampai ke bangsa-bangsa dan menyuruh bangsa-bangsa memerangi Edom. Ini adalah satu nubuat. Pada saat panggilan Allah datang, maka raja bangsa-bangsa ada pada Tuhan. Dan hatinya raja-raja ada di tangan Tuhan. Dan ada suatu hari akan hatinya dijamah dan mereka pun akan bergerak, maka terjadilah. Mengapa Allah berbuat demikian? Hari ini kita merenungkan beberapa masalah yang terpenting. Ayat kedua, sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Penghukuman Allah ada prinsip intinya atau satu perubahan terhadap suku Edom. Penghukuman Tuhan menjadi dia sangat kecil dan dihina. Ini inti masalah dari Edom karena dia merasa yang terbesar dan dia menghina orang lain. Maka Allah membalikkan. Yang menjadi kamu merasa kamu paling besar, saya membuatkan kamu paling kecil. Kamu menghina orang lain, aku buat kamu dihina orang. Yaitu sama dengan Allah menyelesaikan masalah akar pikiran dari Edom. Terhadap penghukuman Edom akan diukur juga pada hidup kita. Ya, kita memang banyak masalah, banyak sekali kelakuan kita yang menyeleweng. Ini berlaku salah, itu berlaku salah. Tetapi di belakang kelakuan yang salah itu ada dalam pikiran yang dikeluarkan, cara pikir orang. Jadi maka manusia melihat dari penampilan, Allah melihat hati. Jadi Allah yang sesungguhnya menyelesaikan hati kita. Allah menyelesaikan Edom hati dan pikirannya. Kamu merasa kamu paling hebat, kamu merasa orang lain sangat buruk, maka pikiran yang demikian Allah menyelesaikan sampai penghabisan. Ayat ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Keangkuhan sama saja dengan tinggi hati. Mengapa dikatakan keangkuhan hati? Di akarnya itu ditimbulkan dari air yang direbus. Pikiran keangkuhan terus melayang dan Allah menyelesaikan. Keangkuhan di sini terus merawang-rawang. Keangkuhan hati itu diikat jadi satu dalam Tuhan. Keangkuhan itu adalah sikap merasa dirinya hebat, bahkan sangat hebat, merasa kamu sangatlah buruk, sangatlah jelek, saya sangat hebat, sekalian sangat lemah,
dalam keadaan yang demikian membanggakan diri, sesungguhnya itu membohongi diri, yaitu keangkuhan hati. Keangkuhan atau tinggi hati sesungguhnya itu membohongi diri sendiri. Ya, keangkuhan hati itu adalah membohongi diri sendiri. Masa iya? Saya bertanya kepadamu, mengapa kamu bisa tinggi hati atau sombong? Kesombongan punya alasan, ada dasarnya. Bagi konsepnya di Hong Kong, seperti saya di sini menyewa rumah, bagi saya sulit untuk sombong terus karena harus menyewa terus. Karena saya punya rumah, saya bisa angkat kepala terhadap saudara saya. Kalau punya rumah 3, wah, merasa sangatlah lihai. Kalau punya 10 rumah, berjalan pun kakinya pun berjalan lebar-lebar tapaknya. Keangkuhan, ya aku keangkuhan. Ada orang tidak ada sanggup untuk angkuh karena memang tidak mampu untuk angkuh. Saya melihat gambar sangat punya makna. Ya, memang bukan dari Alkitab, tetapi saya merasa sangat ada maknanya. Laki-laki yang rusak, pada saat dia segalanya memiliki, kamu lihat masa itu apa yang dia hidupkan, kamu akan tahu. Pada saat seorang laki-laki, pada saat dia kaya raya, akan menunjukkan sifatnya yang asli. Perempuan malah terbalik. Saya melihat ada maknanya. Perempuan yang rusak akhlaknya, melihat pada saat dia sangat miskin, apa yang dia pegang teguh. Hati setiap orang hampir sama, yaitu kamu bisa angkuh, saya tidak sanggup untuk angkuh. Maka dikatakan orang yang punya hawa nafsu, pada saat dia tidak punya uang, apa yang dia lakukan? Kita lihat dulu mungkin buku-buku, sekarang bisa di internet lihat film porno. Itu namanya tidak punya uang, hawa nafsu yang tidak punya uang. Tapi pada saat kamu punya uang, hawa nafsumu, kamu akan sembarangan. Kamu akan berbuat sembarangan. Pada saat uangmu lebih banyak, kamu akan lebih banyak lagi perbuatanmu. Apakah kamu merasa sangat buruk? Tidak juga, karena dia hanya banyak uang sekarang. Dia bisa, kalau punya uang, dia punya seluruh hawa nafsunya dikeluarkan. Kalau dia miskin, dia tidak bisa mengeluarkan hawa nafsunya, cuma melihat buku-buku porno saja. Tetapi hatinya hampir sama. Jadi hati manusia harus terus diatasi, dikalahkan. Terhadap Edom, kamu yang begitu sombong, keangkuhan hatimu untuk apa? Tapi keangkuhannya ada makna. Saya beritahu kamu, ayat keempat. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, di sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tempatnya Edom, dia di atas pegunungan, tanah pegunungan. Dan istananya juga didirikan di tempat yang tinggi. Dulu kami pernah sekali ada di tempat itu, memang sungguh tinggi. Edom yang menjadikan kebanggaan mereka, dia di tempat yang tinggi bisa mendirikan tembok sebagai menara. Jadi aku tidak akan diturunkan. Jadi tempat tinggi menjadi tempat yang aman.
jaminan untuk keamanan. Tetapi Allah berkata, kamu tinggi, aku akan menurunkan engkau. Ayat ke-5 dan 6 mengatakan tentang hartanya akan dirampas. Mengapa Tuhan menggerakkan tentang hartanya? Karena hartanya itu adalah andalannya. Saya punya uang, saya sombong bukan karena tidak alasan. Rumah 3 rumah, apa bandingnya? 10, apa bandingnya? Saya memiliki lebih banyak lagi. Jadi saya boleh untuk sombong diri. Ini adalah andalan bagi kesombongan. Dan terus dikatakan ayat ke-7. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Di sini katakan sekutu. Kamu bukan hanya kamu sendiri, tetapi sekelompok. Kamu ada persekutuan. Seperti negara-negara di antara kita juga demikian. Negara dan antar negara. Negara antar negara mereka bisa berlawanan. Dua negara seperti saling mengalahkan, seperti tidak ada kabar, lebih baik kita mengambil persekutuan untuk melawan. Maka di situ akan mengadakan persekutuan. Dengan demikian merasa akan aman. Tetapi tidak pernah kamu pikirkan Allah di tempatnya tinggi. Dia yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Kamu mengira kamu bersekutu dengan pihak ini, pihak ini akan bersekutu dengan kamu. Kamu merasa persekutuan tidak ada masalah bagimu, tetapi Allah tak pikir olehmu. Allah di sini menarik semuanya untuk mengalahkan Edom. Ayat ke-8. Bukankah pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang yang bijaksana dari Edom. Orang bijak itu sangatlah baik. Tetapi kamu mengandalkan orang yang bijak untuk kesombongan, itu akan timbul masalah. Kamu lihat orang yang bijaksana pun sangat, mereka tidak sangatlah disalahgunakan. Dan juga dikatakan tentang pahlawan. Edom mengandalkan pahlawan, maka akan membereskan pahlawan ini dengan sederhana. Dikatakan, mengapa Edom bisa sombong, bisa angkuh? Karena dia berkata, aku yang paling aman, karena aku tinggal di tempat yang paling tinggi, aku yang paling kaya. Dan harta benda itu juga bisa dijadikan jaminan andalan. Juga temannya banyak, saya yang paling bijak, tentu saja saya akan angkuh. Jadi keangkuhan itu adalah sifat. Keangkuhan karena kamu punya tempat andalan. Kamu mengandalkan harta benda yang banyak, maka kamu bisa angkuh. Maka Allah berkata, aku akan melenyapkan harta bendamu. Kamu berkata, aku sangatlah bijak, aku banyak orang bijak di sana. Maka Allah melenyapkan orang-orang bijaksana dan pengertian. Berkatakan, para prajuritmu sangatlah kuat, maka aku melenyapkan pahlawanmu. Maka apa yang kamu andalkan, Allah akan melenyapkan. Aku tinggal di tempat tinggi, diturunkan. Dan menyuruh orang-orang memperdayakan untuk mengalahkanmu. Penghakiman Tuhan itu terbalik. Sesungguhnya yang ingin Allah kalahkan yaitu pikirannya, yaitu keangkuhan.
Jadi keangkuhan hati itu akan semuanya dilenyapkan Tuhan. Ini adalah seperti batin. Dalam batin itu akan direaksikan antar hubungan tentang sesama. Ayat 10 sampai dengan 16. Yang tidak mengingatkan saudara-saudara akan dilenyapkan Tuhan. Ayat ke-11. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, kekerasan. Kamu sangat kuat tetapi saudaramu lemah. Jadi kamu menggunakan kekerasan terhadapnya. Kamu tidak melakukan seperti peraturan kamu, menganggap tidak ada Allah. Kamu terhadap saudaramu Yakub. Kamu merasa kamu sangat kuat. Maka celah akan meliputi engkau. Dan engkau akan dilenyapkan selama-lamanya. Sesungguhnya Allah akan melenyapkan mereka. Yang Allah selesaikan yaitu keangkuhan hati. Dan juga satu kelakuan yang menerangkan sesuatu yang kita lebih jelas lagi, yaitu hubungan antara saudara. Hubungan antara Edom dan Yakub. Dan persaudaraan ada dibagi beberapa lapis. Pertama, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang di luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi di atasnya, engkau pun sendiri salah seorang dari mereka itu. Saudara yang punya kesulitan, kita cuma melihat. Ya, kamu merasa memang aku tidak mencelakakan dia, tetapi kamu tidak menolong dia. Kamu hanya lipat tangan melihat. Kamu hanya mengurus dirimu sendiri. Ini adalah lapis yang pertama, tingkat yang pertama. Yang kedua, ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membuat pada hari kesusahannya. Lapis yang tingkat yang pertama cuma melihat saja. Yang kedua, memandang rendah pada hari kemalangannya. Dulu istri saya menyewa rumah di satu jalan. Ada pihaknya ada kebakaran, banyak orang yang cuma melihat dan banyak orang yang menolong. Orang yang melihat, wah, apinya sangat besar, wah, sudah membakar di sebelah. Wah, apinya memang sangat besar. Mereka cuma melihat saja. Kami di Taiwan dulu, ada sebagian orang, kami mendengar kalau ada kebakaran akan terdengar gong, teng 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 teng, yaitu dengan naik motor, maka langsung melihat di mana ada kebakaran dan melihat, oh, kebakarannya sangat besar. Dia cuma melihat. Dan istri saya di tetangganya juga mengalami hal yang demikian. Wah, mereka sangatlah kasihan, apinya sangat besar. Lihat, sudah membakar di belakang, di sebelah. Wah, sudah membakar 3 rumah, sungguh luar besar. Apinya sungguh besar. Nggak taunya membakar rumah sendiri. Dia waktu dia melihat kebakaran sudah merambat di rumah sendiri.
Seharusnya kamu membantu untuk memadamkan api, tetapi kamu cuma melihat akhirnya membakar rumah sendiri. Jadi di situ melihat malah kebakaran, kecelakaan sendiri. Mengapa kebakaran? Karena pintu di dapur belum ditutup. Ya, memang. Saya ingat beberapa minggu yang lalu juga terjadi yang kebakaran demikian, tetapi syukurnya saya ketahuan lebih awal. Saya lihat ke dalam rumahnya, saya membau-bau asap. Saya ingin mengajar mereka. Kalau mengatakan demikian tidak habis dibicarakan. Ayat 13. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatmu pada sehari sialnya. Janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpa pada hari sialnya, dan jangan merenggut kekayaannya pada hari sial, yaitu dalam kesusahan. Jangan mengambil kesempatan untuk merampas. Mereka sudah dirampas oleh orang lain, malah kamu ada kesempatan demikian, kamu tambah lagi merampas orang lain. Ayat 14, janganlah berdiri di persimpangan untuk menyelenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas dari kesusahan. Yaitu jangan dilenyapkan semuanya, atau api ditambah dengan minyak. Saya semakin merenungkan dalam keadaan yang demikian. Saya merasa di belakangnya lebih parah. Saya merasa punya perasaan yang berbeda, yaitu mereka juga sama. Yerusalem dia dikepung oleh musuh. Nah, kamu tidak siap. Dan belum lagi ditambah di tengah-tengahnya ada permasalahan dengan mereka, dengan hubungan mereka. Ya, cuma melihat saja bagaimana keadaan mereka. Maka dikatakan cuma melihat. Dulu kamu melihat Yerusalem, kamu tidak suka. Dan sekarang Yerusalem punya masalah, timbul masalah. Nah, kamu lihat. Harusnya diajar, tapi kamu tidak masuk di dalamnya. Dan di belakang dikatakan bagaimana harus ikut atau masuk di dalamnya, yaitu pada saat orang menindas Yerusalem, ya, orang-orang lari, orang musuh yang menindas Yerusalem, mereka telah pergi. Mereka sudah tidak mau yang ditinggalkan. Kamu berkata, ini bisa dipakai, kamu boleh baru mulai mengambil. Kamu mengambil barang-barangnya, karena kamu mengambil barang-barang di Yerusalem karena orang-orang yang menindas Yerusalem tidak mau. Sesungguhnya kamu berbuat demikian, kamu tidaklah berbuat lebih baik. Sama buruknya dengan musuh. Kita lihat di padang rumput, kita lihat singa juga menerkam bangsanya, dan yang binatang-binatang lainnya cuma melihat. Ada kalanya mereka cuma bisa melihat, mereka pun ingin makan. Tetapi karena singa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya melihat saja. Jadi singa yang garang bisa di situ bisa merebut. Hanya singa di situ mereka tidak berbuat apa-apa. Tetapi Yerusalem musuhnya musuhnya melakukan yang perbuatan mereka terhadap Yerusalem, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi musuhnya Yerusalem, pada saat Yerusalem belum dipulihkan,
Apa yang dilakukan? Apakah kamu terus untuk menindas mereka? Sesungguhnya itu sama seperti yang dikatakan melihat film porno. Sama kamu di luar di pelacuran dan di situ memberitahukan punya berapa istri karena kamu punya banyak uang, karena kamu kaya, istri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini pun sama, kita cuma bisa melihat dan menambah kecelakaan. Memang kita tidak bisa untuk mengambil barangnya, tetapi di mata Tuhan itu sama. Di mata Tuhan kamu sama seperti orang yang angkuh. Kamu orang yang angkuh. Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Kamu memikir cuma memagari dirimu dengan kamu aman sendiri. Banyak sekali sahabat, orang yang bijak, orang yang kuat, yang perkasa, semua waktumu kamu habiskan di masalah yang ini. Kemudian ada kesempatan kamu menghina orang lain. Kamu hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu tidak peduli orang lain. Saya merasa Israel, mereka suku yang kecil, tetapi dalam prinsip mereka ada baik, sangat baik. Mereka berperang, ada sebagian orang dibawa di pembuangan. Mereka juga berpikir bagaimana untuk mengembalikan para orang tawanan itu. Walaupun 100 ditukar satu, mereka pun rela. Walaupun mereka mati, mayat pun harus dibawa pulang. Allah mengajar Israel, pada saat saudaranya dijual, kamu harus berusaha untuk menyelamatkannya kembali. Bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Harus saling menolong. Pada saat sampai sekarang juga masih prinsip ini masih ada. Tetapi Edom cuma hidup untuk diri sendiri karena merasa dia hebat sendiri. Dia tidak ada hubungan dengan orang lain, bahkan mencelakakan orang lain. Maka Allah berfirman, orang yang demikian, suku yang demikian, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Tidak ada saling mengasihi. Mungkin dia menindas saya. Benar. Memang demikian. Tapi Allah berkata kamu harus saling terus untuk mengampuni 7 kali. Di rumah ada 70 kali 7 kali untuk disakiti, tetapi kita harus saling harus mengampuni. Kita harus saling peduli dengan yang lain dan harus saling mengampuni dan juga harus saling menolong, yaitu saling mengasihi. Pada saat sifat kita terbalik, maka Tuhan berkata orang ini bukan menurut kehendakku berbuat, maka orang ini harus dilenyapkan. Allah berkata menjadi satu, saling mengasihi, dan segala sesuatu kembali menjadi satu. Sikapnya Esau seluruhnya tidak benar, maka dia harus dilenyapkan. Jadi ayat 11 sampai dengan 17. Ayat 17. Kerajaan Allah segala kerajaan bangsa-bangsa adalah empunyanya Allah.
ada Allah, Allah melihat. Jangan meremehkan Allah. Jangan seperti tidak ada Allah. Karena kerajaan adalah punyanya Tuhan. Dia akan mengambil keputusan sampai akhirnya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya, mari kita bangkit bersama menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami berkata kami mau mengandalkan, percaya pada Engkau. Pada saat kami hari ini datang di sini Tuhan, Engkau melihat hati kami. Kami sering-sering merasa diri sendiri benar dan kami sanggup. Tetapi hari ini Tuhan, pada saat kami datang di hadapan Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami tidak perlu diri kami sendiri, tetapi kami perlu akan Engkau. Kami tidak perlu memerlukan keadaan, tetapi kami hanya perlu akan Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Segala sesuatunya adalah kehendak-Mu. Segala sesuatunya ada di tangan Engkau. Tuhan, pada pagi ini hati kami sungguhlah angkuh. Kami sangatlah tinggi hati. Hanya keadaan kami yang bisa membuat kami angkuh.
Sesungguhnya di dalam hati kami setiap orang adalah kesombongan yang kami andalkan. Apa, saudara semua, kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus, mohon terang-Mu menerangi hati kami semua, agar kami melihat. Mungkin kami merasa sangat kecil, miskin, sangatlah susah. Bagaimana mungkin saya angkuh? Tetapi hari ini Tuhan, Engkau kembali memberitahu kepada kami, sesungguhnya adalah sifat kami, sesungguhnya adalah angkuh. Ya Allah Bapa, apa yang kami andalkan, yang menjadi keamanan bagi kami, apa itu? Kami merasa kami sangat tinggi. Kami merasa kami punya harta. Kami banyak teman, tapi kami juga banyak menghina, merasa kami sebagai pahlawan. Inilah kesombongan kami ya Tuhan. Tuhan, mohon Engkau terangi kami keangkuhan di dalam hati kami yang menjadi andalan bagi kami. Apakah itu ya Tuhan? Mohon Engkau terangi kami. Apakah yang menjadi andalan kita, yaitu harta benda? Aku punya rumah, aku merasa aman. Aku punya rumah sewaan. Di dalam hatiku merasa tenang. Uang adalah keamanan bagiku. Aku merasa aku bijak, aku orang pintar, orang berhikmat. Orang di sebelah saya itu bodoh. Aku banyak sekali orang-orang di samping saya. Di saat saya punya kesusahan, sekali buka mulut, maka berbondong-bondong orang yang akan menolong saya. Saya masih punya jalan keluar. Masih ada orang yang bisa menjadi saya andalkan. Saya mengandalkan diri sendiri pun saya bisa, saya berani, saya giat, saya bekerja keras, pasti akan membuat jalan keluar. Ini semua, apakah yang dalam pikiran kita, yang kita pikirkan, yang kita andalkan? Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku merasa sendiri pintar, sebijak, mengandalkan diri sendiri, seperti memahami akan keadaan masyarakat di sini, maka merasa diri sebenarnya bijak. Aku sombong. Aku hanya merasa apa yang aku lihat itu benar menurut pandanganku sendiri. Aku tidak bisa merendahkan diri saya. Tuhan, ampunilah keangkuhan aku. Engkau memberitahukan pada kami bukan melihat kebenaran dari dunia, tetapi kebenaran dari Engkau. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, berilah pohon kehidupan agar aku bisa merendahkan diri.
Tuhan Yesus, aku mohon Engkau mengampuni aku. Ampunilah aku hanya mengandalkan orang lain lebih banyak daripada mengandalkan Engkau. Merasa orang bisa menopang diri sendiri seperti Edom. Orang banyak saya merasa benar, tapi Tuhan, sesungguhnya mohon Engkau ampunilah dosa saya, karena saya keamanan sama pelindungan saya sesungguhnya dari Engkau, tapi terhadap handaran saya lebih banyak pada orang daripada Engkau. Tuhan, ampunilah aku tidak aku tidak mengandalkan orang lain. Mohon Engkau buanglah berhala yang di dalam hatiku. Ampunilah aku akan ketakutan terhadap orang lain. Tuhan, aku memastikan Engkaulah satu-satunya pertolongan dalam hidupku. Tuhan, luruskanlah hatiku agar aku bisa melihat Engkau. Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, aku memuji Engkau. Allah tidak suka kamu angkuh. Aku akan menurunkan engkau. Yang menghadap persekutuan kamu akan memperdayakanmu. Di dalammu tidak ada yang bijak. Tuhan, pada saat kami mengandalkan diri kami sendiri, pada saat kami mengandalkan dunia, sesungguhnya Engkau hanyalah semua ini hanyalah sia-sia. Kebencian dari Engkau, Tuhan, sesungguhnya Engkau ingin kami kembali, agar hati kami kembali, sifat kami berubah. Saudara semua, kamu boleh duduk di lantai. Tuhan Yesus, pada saat kami duduk di lantai, sesungguhnya kami seperti debu, karena Engkau yang mencari aku. Engkau menciptakan kami dari debu. Kami seperti debu, mudah diombang-ambingkan, mudah sekali tinggi, mengambil mudah sekali sombong, sangatlah mudah. Ini adalah sifat asal kami. Tuhan, kami hari ini di dalam firman-Mu, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami memang begitu mudah untuk angkuh. Kami bisa melambungkan diri kami sendiri. Kami mudah sekali, mata kami mengandalkan apa yang kami bisa kami lihat dan yang kami periksa. Kami kehilangan keamanan. Tuhan, ini adalah kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Kami berpegang pada Engkau. Kami berpegang pada Engkau. Kami duduk di lantai ini. Sesungguhnya ini adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, kalau tanpa Engkau, kami tidak ada yang sanggup kami lakukan. Dan iblis akan membawa kami dalam neraka. Lantai pun dia tidak punya. Tuhan, hanya Engkau punya lantai dan memberikan kehidupan pada kami. Tuhan, segala sesuatu ini yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami dah hidup. Tuhan, segala sesuatunya adalah pemberian dari Engkau. Segala sesuatunya adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, kami datang padamu hari ini, Tuhan, dari pandangan mata Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang bukan dari Engkau. Orang tua adalah pemberian Engkau, hidup adalah pemberian dari Engkau, hikmat adalah pemberian dari Engkau,
kekuatan adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Saudara semua, mari kita bersyukur untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Terima kasih atas segala pemberiannya kepada kamu. Kamu bersyukur karena ini bukan karena kamu bisa, tetapi yang kamu bisa yaitu untuk bersyukur dan berterima kasih, karena segala sesuatunya itu datang dari Tuhan, dari Allah kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih segala sesuatu yang Engkau berikan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan aku kekuatan. Terima kasih Engkau memberikan aku rumah tangga. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami punya pekerjaan, kami punya nafas, kami punya kehidupan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau menggunakan mulku untuk membawakan firman-Mu. Ini semua adalah pemberian dari Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagiku untuk melayani Engkau. Kami punya karunia, ini adalah pemberian dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami miliki, segala sesuatu yang aku miliki, segala sesuatunya itu dari Engkau. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Ya, aku lemah, aku lebih banyak mengandalkan orang lain, lebih banyak daripada Engkau. Tuhan, Kau memberikan teman-teman, terima kasih Engkau memberikan sahabat-sahabat di sampingku untuk menolong aku, sehingga aku bisa berjalan terus dalam hidupku. Tuhan, berterima kasih lewat kesaksian setiap apa yang mereka bicara itu sebagai dorongan semangat bagi saya. Saya berterima kasih Engkau memberikan aku ada sahabat dalam hidupku, sehingga aku sungguh punya keberanian untuk menghadapi masa depanku. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan sahabat dalam hidupku, dan aku tahu segala yang aku hadapi ada orang yang mengerti. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau pun mengerti, dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan teman sahabat dalam hidupku. Jalan yang aku hadapi rupanya mereka juga pernah menghadapi, dan mereka berbagi bagaimana mengandalkan Tuhan bisa mengatasi segala sesuatunya. Tuhan, di dalam Engkau aku berterima kasih, dalam kehidupan orang aku menemukan akan kelimpahan dari-Mu, menemukan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau memilih aku. Terima kasih Engkau meletakkan aku di rumah rohani-Mu. Engkau mengajarkan aku bagaimana membedakan, dan Engkau memberkati aku punya kesehatan dan keluarga yang baik. Engkau mengajarkan aku bagaimana membangun keluarga yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan akan kasih dan pelindungan-Mu dalam hidupku. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan Allah kita. Kita berterima kasih.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih karena Engkau di dalam Engkau di dalam hidupku. Tuhan, kami bisa datang di hari ini Tuhan di rumah keluargamu, karena ini adalah pilihan-Mu. Engkau meletakkan kami dalam pelindungan kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan segala sakitnya kami, kesengsaraan kami Engkau sembuhkan Tuhan. Kami memuji Engkau lewat hidupnya Edom. Engkau mengingatkan kami kembali, walaupun apa yang kami hadapi dalam hidup kami, sesungguhnya kami bisa untuk selaras dengan Engkau. Dan akhirnya Tuhan, Engkau Allah yang menghakimi. Engkau Tuhan yang terus memperbaiki hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, Engkau menggerakkan hati kami di hari ini, di dalam hidup kami, agar kami seluruh selaras dengan Engkau, lebih dalam lagi integrasi dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Hari ini Tuhan berkata kepada Edom, dia hanya melihat saja pada saat sahabat-sahabatnya dalam kesusahan. Dia di situ hanya melihat dan bahkan mengambil kesempatan untuk keuntungan sendiri. Segala sesuatu Tuhan berkata akan menghakimi. Mungkin kita belum sampai sejauh itu. Mari kita bagaimana hubungan dengan kamu dengan saudaramu? Kamu bisa berbagi? Atau kamu boleh berbagi tentang saudara seimanmu dalam satu sel grup.
Haleluya. Di sini dikatakan keturunan Yakub akan menjadi api, keturunan Yusuf akan menjadi nyala api, keturunan Esau akan menjadi tunggul gandum. Saudara semua, mari kita berdoa untuk Israel. Walaupun keadaan apapun, janjinya Tuhan akan digenapi. Kita berdoa sekarang, saat ini. Karena di Israel kalau kita menginjilkan itu adalah ilegal, tidak boleh. Kita mohon keselamatan Tuhan ada datang putra tunggalnya Tuhan. Kita berdoa untuk Israel. Kita mendoakan keluarga Yakub akan menjadi api, keturunan Yusuf akan menjadi nyala api. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Israel. Kami datang bahwa Israel di hadapan Tuhan, terjadilah kehendak-Mu kepada mereka. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau pasti akan menjadi kerajaan yang besar. Tuhan, Engkau pasti akan dibangkitkan. Tuhan, kami berdoa Engkau terus agar keselamatan ada di tempat ini, Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa para penginjil semuanya kekuatan untuk menginjilkan kebenaran-Mu di sini, Tuhan. Bagi orang-orang yang angkuh, mereka yang sombong semua akan menjadi tunggul gandum. Tuhan, orang yang mengandal Engkau, yang percaya akan Engkau pasti akan meninggikan mereka, mengangkat mereka. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua, bersyukur karena segala sesuatunya itu ada dari Tuhan. Semakin kami bersyukur, semakin mengasihi, maka dimanapun kamu berada, maka di situ ada keberadaan Tuhan. Dimanapun kamu berada, karena mereka pun diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Mari bersama kita katakan amin. Mari kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.